Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda bagi Anda. Bersama saya Pastor Marcel Kanon on this Selasa, hari ini Selasa, ya. Dan sekali lagi sungguh luar biasa kita dapat bertemu walaupun lewat YouTube untuk kita dapat menilai kembali atau melihat kembali kepada beberapa pengajaran atau renungan yang kami sudah dengar selama tahun 2021, ya, mulai dari September. Dan salah satu ajaran yang saya lakukan itu adalah berjudul Dengan Segenap Hati. Ya, dan pada saat itu saya bicara tentang beberapa hal yang kita harus melakukan dengan segenap hati. Ya, artinya bukan separuh-separuh, tapi sungguh-sungguh, serius. Nah, hari ini saya ingin fokus kepada Matius 22 ayat 37. Di dalam Matius 22:37 berkata begini, jawab Yesus kepadanya. Ya, ada pertanyaan yang disampaikan kepada Yesus, dan pertanyaan yang disampaikan adalah, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? And so Jesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi saya sudah sebut sedikit bahwa dengan segenap hati means sungguh-sungguh. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, artinya dengan seluruh aspek kehidupan kita. Kita mau tidak mau harus mengasihi Tuhan Allah. Ya, mengasihi Allah, ya, walaupun kita tidak dapat melihat, ya, tetapi kita dapat memiliki satu hubungan dengan Allah. Dan dengan terang dan jelas, ya, kalau kita kembali melihat kepada hukum pertama sampai hukum keempat yang dicantumkan dalam Keluaran pasal yang ke-20, kita disadarkan betapa pentingnya, ya, bahwa kita ngerti Allah itu cuma satu. Hanya ada satu Allah, ya, yang kami dapat sebut Bapa kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita akan menjadi anak Allah. Ya. Apakah kita benar-benar mengasihi Dia dengan segenap hati? Apakah Tuhan kita baru panggil kalau kita butuh? Ya, artinya Dia menjadi ban serep. Ya, sering saya kasih contohnya ini, ya. Ban serep itu cuma ada di belakang, ya, dan tidak akan dipakai sampai saatnya di mana Anda ada masalah dengan ban. Ban yang Anda pakai untuk berjalan dengan mobil. Ya. Jadi hanya butuh, ya, mungkin 5 tahun nggak pernah dibutuh juga. Atau Yesus adalah pengemudi. Ya, artinya Yesus yang membawa kita kemana-mana. Itu jauh lebih penting daripada ban serep. Ya, ban serep hanya diperlukan di saatnya yang benar-benar diperlukan masalah dengan ban. Tapi kalau kita menerima Yesus sebagai pengemudi kendaraan kita, ya, dan kita mengikuti Dia, ya, sesuai dengan Dia mau. Ya, kadang-kadang kalau saya setir mobilnya, ada yang komentar, kenapa nggak lewat sini, kenapa nggak lewat sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kita harus sadar, ya, kalau kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah pengemudi yang membawa kita kemana Dia yang mau pergi. Ingat, rencana kita bukan rencananya Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa sejak kita dipersiapkan untuk dimasukkan di dalam rahim. Sebelum Anda dan saya ada di dalam rahim daripada ibu, Tuhan sudah punya plan. Tuhan sudah punya rencana.
Ya, Tuhan sudah ada hal yang Dia mau lakukan dalam kehidupan kita. Apakah kita menerima itu? Ya, makanya Tuhan tetap memberikan kehendak bebas untuk menerima atau menolak rencananya. Jadi seberapa jauh kita benar-benar mengasihi Allah. Ya, seberapa jauh kita benar-benar memuliakan, mengikuti, menjalani dalam rencana dan kehendak daripada Allah Bapa. Itu yang kita perlu renungkan. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan yang berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akalmu, dimu. Artinya dengan seluruh kehidupannya, kita mengasihi. Jadi hari ini saya ingin memberikan satu tantangan kepada Anda. Seberapa jauh Anda sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ya, jangan pikir itu hanya tantangan bagi saudara. Ini juga satu tantangan bagi saya sendiri, dan saya seringkali duduk, berdiam diri, merenungkan kembali kepada hubungan saya dengan Tuhan. Apakah saya benar-benar mengasihi Allah lebih dari apapun juga? Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi bukan soal mudah atau susah, sulit. Tapi semua kembali kepada kemauannya kita. Apa? Jangan menjadi egois, cuma pikir aku. Tapi izinkan Roh Kudus berbicara dalam hatimu. Berbicara tentang betapa besar kasih-Mu kepada Allah Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, Engkau pada saat ini menyelidiki hati kami. Seberapa jauh kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Apakah kasih kami terhadap Engkau lebih dari segala-galanya dalam seluruh aspek kehidupan kami Tuhan? Apakah benar-benar kita mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi? Tuhan, hanya buah kami dapat bicara seberapa jauh kami sungguh mengasihi Engkau. Apakah Engkau lebih dari segala-galanya dalam seluruh aspek kehidupan kami? Dalam hobi kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam gereja kami, dalam keadaan apapun Tuhan. Apakah Engkau benar-benar lebih dari segala-galanya? Apakah kami mengasihi Engkau lebih dari kasih kita terhadap yang lain? Tuhan, sekali lagi, selidiki hati kami Tuhan. Seberapa jauh kami mengasihi Engkau. Tuhan, dan kami berdoa, kalau kami mulai menjadi jauh daripada Engkau, Tuhan, sebelum terlambat, biar kami bertobat. Kami kembali kepada Engkau, mencari wajah-Mu, bertemu dengan Engkau. Karena Engkau berjanji, siapa yang mencari Engkau akan bertemu dengan Engkau. Tolong Tuhan, bicara kepada kami Tuhan, melalui Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan segenap hati kita harus mengasihi Tuhan. Ya, saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, sampai kami ketemu kembali besok di dalam Sabda bagi Anda bersama saya. Ya, hari ini saya pamit dulu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.